Ya, Bang Udi boleh sedikit cerita Bang terkait kasus bullying anak yang terjadi di Sukabumi itu awal mula kronologi seperti apa Bang? Awalnya si anak ini dipilih menjadi model di sekolahnya. Namun setelah dipilih jadi model, diduga ada yang iri hati, sehingga itu awalnya sebagai pencetusnya. Karena itu dibully. Bang Udi, apa yang kerugian yang dialami dari korban sendiri seperti apa Bang? Jadi otaknya ada cacat permanen, sehingga tingkah lakunya berubah, yang tadinya ceria jadi tidak ceria, yang tadinya berpikir bisa cepat ini jadi lambat, lalu tangannya patah. Nah setelah patah ya rugilah, harus berobat ke rumah sakit, harus perbaikan di otaknya dan belum sembuh sampai sekarang karena menurut dokter dapat cacat permanen dan psikologinya juga terganggu, sehingga banyak sekali kerugian baik fisik maupun non fisik begitu, termasuk biaya dari orang tua korban. Oh Bang, berarti ini ada tindak kekerasan juga Bang ya, bukan bullying semata Bang ya? Oh iya, tindak kekerasan. Yang saya menyedihkan itu bukan anaknya saja yang melakukan bullying, diduga orang tuanya terlibat. Ini saya juga nggak ngerti, dan gurunya juga diduga terlibat sama security. Jadi saya aneh ya, orang-orang sudah tua nih, sudah bangkotan, anak kecil loh di bawah 12 tahun ya dianiaya secara fisik. Anaknya baru, tadinya anaknya diam, tapi lama-lama akhirnya terbuka kenapa bisa begitu. Dan selanjutnya setelah dianiaya fisiknya dikasih obat seperti kapsul. Selalu setelah dianiaya secara fisik, pengakuan anaknya dikasih obat kapsul, sehingga badannya agak segar lagi, sakitnya agak tidak terasa menurut anaknya seperti itu. Bang, saat kejadian ada orang yang membantu Bang atau gimana Bang mungkin? Nah, pada saat kejadian ya, anak itu memang tidak ada yang bantu, tapi memang kejadian itu disaksikan oleh beberapa siswa juga. Hanya langsung diobatin, terus tenaga psikolog datang, ya, terus ada juga orang tua korban, karena anak ini bukan satu-satunya korban yang coba mendekati anak-anak. Anak-anaknya akhirnya mengaku dan minta maaf. Tapi setelah 3 hari kemudian anak-anaknya seakan-akan tidak bersalah. Entah kenapa, apa yang terjadi di belakang itu kita nggak tahu. Padahal pada saat ada psikolog, ada pengakuan bahwa anak-anak itu mengaku kesalahannya, nangis dan minta maaf, anak-anak kecil itu ya, dan jujur di sana. Tapi setelah 3 hari kemudian anak-anak itu berubah pikiran. Berarti sempat terjadi mediasi antara kedua belah pihak Bang? Tadi Abang bilang ada psikolog gitu. Kalau bicara mediasi, belum terjadi mediasi, tapi anak-anak itu kan didekatin oleh orang tua yang korban satu lagi gitu loh, bukan dari yang klien saya, dari orang tua satu lagi. Coba diadukan pendekatan, nah anak-anak mengakui kesalahannya, tapi pada saat dilaporkan ke polisi oleh yang bersangkutan, anak-anak itu berubah lagi. Bang, psikologi anak sendiri saat ini seperti apa Bang yang kalau dapat informasinya? Ya psikologinya udah berubah, udah berbeda 180 derajat dari awal. Seperti awal itu udah berbeda banget. Oleh karena itu saya prihatin banget ya, saya empati kepada korban ini. Karena apa? Menurut dokter dia mengalami cacat permanen, jadi semacam ada kelistrikan di otaknya itu rusak, sehingga dia tidak bisa normal. Ya, tapi saya berharap dengan pengobatan perlahan-lahan semoga bisa kembali normal, karena ini masa depan anak. Siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Kalau di Cina kan kalau nggak salah tuh kalau ditubruk mobil malah dibunuh, yang korbannya malah dibunuh. Kenapa? Kalau tidak dibunuh tuh dia tanggung jawab seumur hidup. Makanya kalau di Cina kalau ada kecelakaan itu lebih baik korbannya dimatiin sekalian, jadi gantinya sekali aja. Tapi kalau tidak dimatiin, dia ganti akan bertanggung jawab seumur hidup, seperti itu. Nah kalau di Indonesia, siapa nih yang bertanggung jawab? Anaknya udah cacat permanen begitu, siapa yang bertanggung jawab? Pelaku, orang tua pelaku, atau sekolah? Kan kejadiannya ada di sekolah. Kita mempercayakan anak kita di sekolah nih, ya tiba-tiba ya sekolah tidak mampu, tidak ada manajemen terkait bullying terhadap anak. Ini kan salah sekolah. Bahkan klien kami tuh 3-3-nya anak sekolah di
tersebut di sana. Begitu percayanya orang tuanya kan, malah di belakang difitnah bicara sara gitu kan, seakan-akan korbannya muslim dianggap sara, padahal ada yang korbannya non muslim juga ada beberapa korban non muslim tapi tidak dianggap sara waktu itu. Sekarang korbannya non muslim dia berlindung seakan-akan ya dari unsur sara seperti itu. Oke. Bang, sudah mengambil langkah hukum, Bang? Sudah, kita sudah buat laporan di Polres, tapi kan masih belum berjalan dengan sebagaimana mestinya nih. Ya, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan kemarin dari pihak Polres itu ngundang kita untuk gelar perkara. Tapi pada saat undang kita gelar perkara, undangannya nyampainya habis maghrib. Diundang besoknya jam 9 pagi. Memang beliau-beliau aja yang punya giat, kita juga kan punya giat. Kalau ngundang tuh beberapa hari seyogyanya sebelumnya kan, bukan bersifat dadakan begitu. Nah, oleh karena itu kami ya keberatan ya untuk memenuhi panggilan, karena menurut kami tidak etis lah undangan datang habis maghrib, tetapi jam 9 besoknya harus sudah hadir. Ya, jadi itu saya pikir bukan salah dari kami, salah dari yang undang dong. Masa dadakan? Kita semua sama-sama punya giat, sama-sama saling menghargai lah. Menurut saya itu. Dan yang sebelum ada undangan gelar perkara, saya udah majukan surat ke Polres agar diambil keterangan nih korban-korban yang lebih lengkap, termasuk dokternya, termasuk gurunya, termasuk mereka yang ada di TKP. Itu belum ada diambil keterangan. Yang diambil keterangan hanya beberapa orang, sehingga kalau gelar perkara mungkin masih banyak kekurangan yang kami khawatirkan, karena gelar perkara nanti seakan-akan tidak memenuhi unsur, padahal banyak mereka yang ada di lapangan dan pelaku termasuk dokter belum diambil keterangan. Jadi jangan buru-buru gelar perkara nih. Seyogyanya gelar perkara setelah semua itu diambil keterangan. Termasuk saya minta digital forensik terkait HP-HP pelaku dan CCTV kepada pihak Polres. Bang, barang bukti apa aja, Bang, yang Abang bawa saat menempuh jalur hukum, Bang, saat laporan, Bang? Ya, ada bukti-bukti dokter, keterangan sakitnya, ya, terus juga ada korban lain. Itu yang kita bawa ke Polres. Oke, Bang. Sudah berjalan berapa hari ini? Abang merasa ada hambatan nggak, Bang? Seperti apa sih? Mungkin boleh tahu ya, kejanggalan mungkin? Hambatan. Ya, kalau saya kan ini pengacara baru ya, belum lama ambil kuasa, kan sebelumnya ada pengacara yang ini. Nah, hanya dari laporan klien bahwa kasus ini sudah hampir 7 bulan tidak berjalan. Nah, sehingga kami hanya sebagai pengacara baru kan kemarin mengenalkan diri Polresta tuh. Ini loh surat kuasa saya, dan ini sudah dicabut dengan kuasa yang lama, begitu kan, kita mengenalkan diri. Sudah ketemu kanitnya, tim saya. Lalu kami mengajukan surat untuk Polresta mengambil keterangan dari mereka-mereka yang belum diambil keterangan, termasuk dokternya dan kawan-kawannya yang ada di TKP. Nah, tapi surat itu belum dijawab. Kemarin sudah diundang untuk gelar perkara. Nah, di sini yang saya agak keberatan untuk gelar perkara terlebih dahulu, karena ya pertama undangan begitu mendadak, yang kedua banyak yang belum diambil keterangan. Jadi bagaimana bisa gelar perkara dengan normal kalau banyak yang belum diambil keterangan gitu kan? Oleh karena itu seyogyanya saya minta kepada Polrestra untuk mengambil keterangan dulu ya, termasuk digital forensik dulu untuk pembuktian, karena kan kasus sudah lumayan berjalan lama tuh. Dan diperiksalah ya CCTV-nya, HP dari mereka yang pelaku, termasuk HP dari guru-gurunya, seperti itu.